Selamat sore Tribuners, kembali lagi dengan saya Nadia Kaligis di acara Tribun Podcast. Pada sore hari ini telah hadir bersama dengan saya penyanyi sekaligus penulis lagu Kak Richard Lawrence. Selamat sore Kak, apa Sore. kabar? Halo. Nah, Kabar puji Tuhan baik. dipersilakan Kak untuk menyapa para Tribuners. Oke, halo semua Tribuners. Perkenalkan, nama saya Richard Lawrence Mumu, itu nama lengkap. Nama Cuman panggilan? biasanya kalau untuk lagu cuman pakai Richard Lawrence. Jadi biasa Kalau nama itu- panggilan Icat. nama panggilannya Icat, jadi Iya. Kak Icat. Iya, bisa. Tribuners, kita sudah bersama dengan Kak Icat dan pada sore ini kita akan berbincang mengenai dunia tarik suara yang digeluti oleh Kak Icat. Nah, Kak Icat, ngomong-ngomong sudah berapa lama menjadi penyanyi, Kak? Kalau jadi penyanyi, kebetulan dari masih kecil udah suka musik. Oh, Jadi dikenalkan juga oleh orang tua. Orang tua sih bukan musisi tapi dikenalkan musik gitu. Akhirnya pada umur sekitaran masih kecil, masih sekolah dasar, masih kemungkinan kelas 3 atau kelas 4 ikut lomba. jadi dari kecil memang sudah Iya. biasa di dunia bernyanyi ya, tarik suara. Nah, terus kalau untuk menjadi seorang penulis, Kak jadi penulis Iya. lagu. Untuk menjadi penulis itu sejak kapan, Kak? Kalau jadi penulis kan lagu yang ini kan lagu yang pertama. Lagu yang pertama, jadi kalau terhitung jadi penulisnya sih baru tahun ini. Tapi sudah dari tahun-tahun sebelumnya sudah banyak menulis lagu tapi belum pernah direkam lagu-lagunya. Tapi baru sekarang puji Tuhan bisa terekam lagunya dan bisa didengarkan di semua digital platform yang ada begitu. Nah, Kak, sebelum memilih menjadi penyanyi lagu rohani, sebelumnya Kak itu memang dari kecil itu sudah biasa bernyanyi. Iya. Sebelumnya itu nyanyi di mana, Kak, biasanya? Sebelumnya jadi ketika masih kecil kan ikut lomba-lomba nyanyi gitu. Jadi pas ikut lomba nyanyi dapat juara. Jadi lebih semangat gitu. Jadi lebih semangat, kayaknya ini deh begitu. Talenta yang Tuhan beri kayaknya lebih di sini, dan juga pada dasarnya kan jadi suka sekali musik gitu. Jadi akhirnya saya memilih untuk jadi penyanyi gitu. Terus sering berjalannya waktu, kuliah baru dikenalkan oleh sama teman-teman, oleh ada band-band. Jadi diperkenalkan oleh pergaulan sama teman-teman, dipanggil untuk gabung. Oh, Lu jadi bisa sempat nyanyi? gabung band. Iya, gini. Sampai sekarang juga masih ada juga sih band. Masih. Tapi ini single, ini solo. Iya, ini single solo. Nah, kalau kenapa Kak memilih untuk menjadi solois, Kak? Kenapa memilih untuk menjadi solois? Jadi kalau menurut saya itu sebuah pilihan sih. Kita kan sebagai manusia itu mempunyai pilihan. Jadi kalau menurut saya itu menjadi solois itu suatu pilihan hidup, karena susah loh jadi solois kan, apa-apa semuanya sendiri kan. Kalau band lebih gampang, bareng-bareng, ininya gimana gitu, bisa lebih mudah gitu kalau band. Tapi kan kalau solois semuanya harus dipikirkan sendiri, ininya gimana, mau perform nanti gimana, itu sih kendalanya. Nah, kalau selama bergabung dengan band itu biasanya tampil di mana, Kak? Biasanya tampil di wedding atau acara di wedding. acara wedding atau event-event. Jadi biasanya tergantung orderannya sih gitu. Jadi biasanya kan kalau ada event ya tinggal biasanya ditelepon lewat teman gitu, atau dari yang melakukan acaranya gitu. Nah Kak, tadi itu Kak sudah mengatakan bahwa Kak sempat bergabung dengan band. Iya. Dan mengapa memilih untuk menjadi penyanyi rohani, Kak? Oh, itu karena soal, kalau menurut aku itu soal pilihan dan juga panggilan. Oh, Iya, jadi ada panggilan. panggilan. Iya, Panggilan untuk melayani Tuhan. Iya, ada kerinduan untuk menjadi penyanyi rohani. Memang dari kecil sudah suka musik, tapi ketika lama kelamaan jadi suka lagu rohani juga, karena nanti semua panjang lagi ini. Nanti
Karena banyak juga kesaksian-kesaksian hidup yang kenapa saya lebih memilih lagu rohani daripada lagu sekuler begitu. Karena mungkin kalau lagu rohani lebih talentanya bisa lebih tersalurkan gitu, lebih sama seperti di apa namanya, di ibadah-ibadah kan begitu. Apalagi kan kita kalau orang Manado di bentar-bentar ibadah kan, ada di sini ada ibadah, ada KKR, ada gereja, ada ibadah pemuda, ibadah youth, banyak lagi gitu. Jadi beda sama kalau mungkin kalau di tempat lain kan sekulernya lebih luas gitu jangkauannya. Iya, kalau di daerah lain ya Kak. Nah, kalau untuk lebih spesifik dan kenapa Kak memilih menjadi penyanyi rohani, sedangkan Kak itu sudah merasakan jadi band, gabung manggung di wedding, manggung di mungkin di kafe juga pernah ya Kak? Iya, di kafe. Nah, bukannya kalau jadi penyanyi lagu rohani kan nggak bisa tampil di acara-acara begitu kalau membawakan lagu sendiri. Iya, nggak bisa, memang nggak bisa kan, kita nggak bisa bawa lagu rohani contohnya di wedding atau di event. Tapi sama seperti saya bilang tadi, itu dari kerinduan hati sih. Kerinduan hati ingin supaya talenta yang Tuhan berikan itu bisa menjadi berkat buat orang lain gitu. Apalagi kan sekarang kalau saya perhatikan ya, anak-anak muda sekarang itu rata-rata sudah lari lah dari situ. Anak-anak muda sekarang ketika mau bikin lagu kan, apalagi anak-anak muda bikin lagu, bikin lagu galau lagi gitu. Kan? Generasi akhirnya semuanya jadi generasi galau juga begitu. Dari situ sih saya berpikir gimana kalau ada anak-anak muda yang menerobos gitu. Gimana kalau ada, karena saya lihat mungkin bukan ada ya, tapi kurang sih kalau menurut saya, apalagi di Manado memang kurang yang bisa menerobos di lagu-lagu rohani, jadi memberanikan diri. Tampil beda. Iya. Selain juga untuk memuji Tuhan, ada panggilan di dalamnya Kak. Nah terus tadi Kak bilang sejak kecil sudah dikenalkan untuk menjadi penyanyi dari umur berapa, dari kelas SD. Iya, kelas 3 SD udah ikut lomba. Udah ikut lomba. Nah, untuk ikut lomba itu kan itu belajarnya di mana? Bisa mungkin les vokal atau mungkin sekolah yang jurusan seni musik atau bagaimana? Cuman otodidak. Oh, jadi belajar otodidak. Iya, cuman otodidak. Jadi waktu masih kelas 3 SD itu kan dulu ada vokal grup, lomba vokal grup gitu. Jadi dikumpulin semua siswa-siswa, terus dicoba satu-satu, coba kamu nyanyi. Terus pas guru aku dengar, kok dia beda suaranya gitu, coba kamu nyanyi, bagus juga ya, oke nanti kamu ikut lomba bintang vokalia ya. Ikut lomba waduh, bingung kan saat itu. Tapi tanpa persiapan, tanpa latihan, puji Tuhan bisa juara 1. Makanya heran juga sebenarnya. Jadi dari situ saya langsung berpikir, berarti kemungkinan talenta aku di situ. Jadi bukan karena belajar, bukan karena les vokal. Nanti setelah udah sekian lama baru tambah belajar lewat online juga. Jadi awalnya itu memang bakat dari lahir. Cuman belajar sendiri saja. Nah, terus orang yang mungkin memotivasi Kak Icat untuk menjadi penyanyi itu kira-kira siapa? Kebetulan sih keluarga mendukung sekali. Ada dorongan dari keluarga. Ya, jadi keluarga sangat mendukung. Jadi anaknya mau jadi apa itu ya terserah saya gitu. Jadi kalau kamu mau jadi penyanyi ya udah belajar aja gitu. Kalau kamu mau jadi pegawai ya belajar aja gitu. Jadi terserah, jadi membagi waktu. Nah, ngomong membagi waktu ini, Kak, selain penyanyi itu pekerjaan atau aktivitas hari-harinya itu apa? Sebagai pegawai BUMD. Oh, jadi pegawai. Iya, pegawai BUMD. Pegawai bank di bank daerah. Nah, cara membagi waktunya itu bagaimana, Kak? Kan orang tahu itu kan pegawai bank itu jam kantornya dari pagi sampai sore.
terus Kak menjadi penyanyi itu bagaimana membagi waktunya Kak? Jadi memang tingkat kesulitannya di situ sih, di saat kita mau bagi waktu, kapan kita mau nyanyi, kapan kita mau kerja di kantor. Jadi kalau untuk kantor itu biasanya Senin sampai Jumat kan. Iya. Jadi kebetulan kantor saya Senin sampai Jumat, jadi kalau nyanyi cuman Sabtu dan Minggu. Jadi gitu. Nah kalau di hari-hari kerja Senin sampai Jumat Kak enggak menerima orderan nyanyi di wedding atau apa? Enggak. Oh enggak. Jadi Iya. memang fokusnya itu hari Sabtu sama hari Minggu. Iya, cuman 2 hari aja, cuman weekend. Jadi Kak ini ngomong-ngomong Kak lulusan dari mana? Kalau lulusan jurusan International Business Administration, IBA. Oh jadi tidak berhubungan dengan musik ya Kak? Iya, itu makanya. Oh jadi memang ini bakat bernyanyi itu memang bakat ya, bukan dilatih, bukan yang memang didorong orang untuk menjadi kamu harus jadi penyanyi. Dan Iya. itu memang ada. Memang karena Sekolah pun suka itu sih, jauh iya. dari seni musik, tapi bisa menjadi seorang penyanyi sekaligus penulis lagu. Iya. Luar biasa sekali ya Kak. Nah terus selama Kak menjalani karir di dunia musik, di dunia tarik suara, ada suka duka apa Kak yang pernah Kak jalani? Kalau suka dukanya sih banyak ya, tapi lebih banyak sukanya mungkin. Kalau dukanya mungkin kayaknya nggak enak deh kalau diceritakan kan. Tapi kalau suka lebih banyak sukanya sih. Soalnya kalau kita menjalani hal-hal yang kita sukai, sama kayak kan hari Senin sampai Jumat itu kerja, baru hari Sabtu sampai Minggu kerja lagi gitu. Tapi kalau menurut aku itu kalau kita mencintai apa yang kita lakukan, kita berasa kayak tidak kerja. Ya kan, benar kan? Iya, jadi enjoy gitu. Jadi walaupun sibuk, walaupun hari Senin harus di kantor, tapi pulang kantor nanti nyanyi gitu. Jadi akhirnya waktunya kan mepet. Tapi karena kita mencintai apa yang kita lakukan, we love it. Jadi kita tidak merasa lelah gitu. Betul. Jadi Kak sebagai penyanyi itu karena hobi. Iya, karena hobi. Jadi meskipun kerja di hari Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggu itu tetap kerja lagi, tetap enjoy. Nah terus kan ngomong-ngomong Kak baru mengeluarkan single terbaru. Iya, puji Tuhan. Judulnya apa Kak? Judulnya Tuhan yang selalu kuandalkan. Tuhan yang selalu kuandalkan. Iya. Nah biasanya Kak di tiap lagu itu punya cerita tersendiri. Kalau dari lagu yang Kak ciptakan ini, Tuhan yang selalu kuandalkan itu mengisahkan atau ada kisah apa di balik itu ya. Kalau lagu ini sih, ini kan lagu pertama. Di lagu ini menceritakan tentang banyak juga tentang kehidupan pribadi, secara pribadi, di mana di saat kita menjalani hari-hari, di saat kita lagi sibuk, di saat kita lagi melakukan apapun pekerjaan kita, tapi kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan selalu bantu. Nah itu perjalanan di balik lagu ini, dari single ini. Ngomong-ngomong berapa lama Kak menyiapkan single ini Kak? Mulai dari penulisannya sih ini sudah ada dari tahun lalu. Lagu ini sudah ada dari tahun lalu, tapi dia rilis nanti baru sekitar 10-12 hari yang lalu. Jadi rilisnya kan tanggal 10 bulan ini. Maret. Iya. 2023. Nah, jadi baru rilis memang. Dan biasanya di setiap lagu itu penulisan lagu lebih tepatnya itu pasti memiliki inspirasi, punya inspirasi tersendiri. Kalau Kak itu inspirasinya dari siapa? Orang tua mungkin atau? Inspirasinya sih kebanyakan dari lagu-lagu juga, dari lagu-lagu yang, jadi kan biasanya kita kalau moodnya lagi kurang bagus atau sedang dalam masalah lah, contohnya kalau di saat kita lagi sedang masalah, biasanya kita cari pelarian kan gitu. Pelariannya mungkin didengar lagu. Dan kalau saya secara pribadi itu banyak sekali banyak sekali mendapatkan berkat-berkat gitu dari lagu. Contohnya di saat
kita lagi dalam masalah, pas denger denger lagu apa, yang mood begitu. berubah, dapat inspirasi. Iya, pas denger lagu langsung hilang lah galau-galau, hilang semua, jadi hati jadi tenang gitu. Dari situlah. Jadi DP inspirasi itu dari lagu itu sendiri, dari lagu-lagu lain. Lagu-lagu lain, lagu-lagu rohani yang lain gitu. Oh iya. Nah terus harapan Kak lewat single yang baru Kak rilis ini apa Kak? Harapannya yang pasti sama seperti tujuan lagu ini dibuatnya, supaya bisa menjadi berkat juga bagi banyak orang. Jadi buat semua pendengar yang mendengar lagu ini bisa merasa diberkati. Sama seperti juga kayak kita sedang dalam masalah, terus kita mendengarkan lagu-lagu yang bisa healing lah, istilahnya, istilah kerennya sekarang, Healing. bisa healing lah begitu. Nah pasti juga ya untuk anak-anak muda ya sekarang, seperti Terang so bahas tadi sempat singgung sedikit, anak-anak yang mungkin lebih suka dengar lagu galau. Iya, benar. Ya mungkin Kak ada keinginan nggak sih kalau untuk anak muda, ayo dengar lagu rohani daripada dengar lagu galau? Kalau soal itu, kalau menurut saya semua manusia kan punya pilihan gitu. Tapi karena kita kan dari agama Kristen, jadi sebaiknya buat anak-anak muda, Muda Kristen. iya, anak-anak muda Kristen, tempat pelarian pertama adalah Tuhan lah gitu. Jangan pelarian pertama itu ke galau-galau, ke hal-hal yang negatif. Jadi ketika kita sedang dalam masalah, carilah hal-hal yang positif supaya pikiran kita juga menjadi positif. Nah seharusnya anak muda Kristen seperti itu ya Kak. Nah terus ngomong-ngomong, peran dari keluarga dalam hidup Kak Icat itu seperti apa? Peran dari keluarga sangat mendukung, sangat mensupport. Jadi di saat saya dalam pengerjaan, di saat saya sedang dalam kendala-kendala, keluarga selalu support sih. Keluarga selalu ya udah gini aja, begini, selalu kasih masukan-masukan positif, selalu kasih saran begitu. Karena dari orang tua sih pasti kita selalu mendapatkan masukan-masukan yang sangat positif. Luar biasa sekali ya Kak. Nah Kak selain penyanyi, pasti Kak itu memiliki harapan atau capaian, hal yang ingin dicapai nanti. Iya. Kalau dari Kak Icat sebagai penyanyi lagu rohani itu apa yang ingin mungkin Hal yang menerima goalsnya ya. penghargaan, apa mendapat mungkin ditampil di mana? Goalsnya, Ya, kalau goals. dari goalsnya sih ingin lagunya bisa, albumnya bisa cepat selesai. Karena kan ini kan albumnya ini kan baru single. awal kan, baru start, jadi kan baru lagu pertama. Semoga lagu-lagunya bisa cepat selesai, semoga bisa cepat rilis lagu-lagu yang lain supaya bisa lebih banyak memberkati orang lain sih. Itu aja. Nah terus kalau lagu ini memang Kak tulis sendiri Iya, dari awal. emang tulis Nah, sendiri. Dan Dan mungkin tantangan apa yang Kak lewati atau hadapi secara keseluruhan tantangannya dalam menulis lagu ini? Mungkin moodnya atau soal pekerjaan, waktu. memang kalau menulis lagu rohani lebih sulit dari menulis lagu biasa. Tantangannya sih itu, karena biasanya kan kalau menulis lagu memang harus sesuai moodnya juga kan. Iya. Ya, kalau dari saya sih ketika menulis lagu rohani banyak dapat masukan-masukan, dapat inspirasi banyak juga dari lewat ibadah. Oh, ya lewat ibadah. Iya, lewat ibadah gitu. Jadi di saat sementara kita ibadah, kita mendengar khotbah, banyak kata-kata kan yang bagus ya kata-katanya ini, masukin dalam lagu gitu. Ya mungkin Kak boleh membagi cerita atau tips ya bagaimana ini menulis lagu. Hal-hal yang penting yang mungkin diperhatikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan, contoh kita harus tahu dulu kita mau bikin lagu yang kayak bagaimana kan. Yang pertama, baru lagu ini menceritakan tentang apa gitu, harus ada itu sih. Kalau sudah tahu mau kemana arah buat nulisnya, seharusnya sudah gampang begitu. Jadi kalau kita udah tahu, saya mau tulis lagu tentang bersyukur gitu.
Oh, jadi menentukan Iya. tema dulu, baru cari liriknya. Iya, cari. Nah, terus kalau untuk aransemennya, untuk nada, untuk musik segala macam Nah. itu dari Kak Icat sendiri atau? Kalau untuk musik kebetulan dibantu teman juga. Oh. Jadi tidak cuma sendiri. Jadi ada teman juga yang bantu dalam musik. Jadi lebih mudah buat membuatnya. Jadi saya sarankan, jadi kalau buat yang mau menulis lagu, bagusnya itu ada satu orang juga, ada satu orang yang mengarahkan. Ada, kalau rupa dari saya kan ada musik director, jadi namanya musik director, dia yang arahkan bagusnya musiknya kayak gini gini gini, jadi nanti dipakai part ini gini, jadi lebih mudah gitu. Nah, Kak, untuk kedepannya Kak sebagai penulis ada keinginan menciptakan lagu terus diberikan kepada orang lain atau dinyanyikan oleh orang lain? Iya, kebetulan sudah ada yang request juga. Oh, ada yang request. Iya, ada yang request. Jadi ada kan penyanyi memang, lain. Ada keinginan ke sana. Iya, memang ada keinginan ke sana. Nah, kalau di lagu pertama ini lagu rohani, untuk kedepannya itu rencananya tetap pada lagu rohani atau mau lagu umum, lagu sekuler? Rencananya sih cuman lagu rohani aja. Jadi fokus ke lagu rohani dulu. Jadi belum ada rencana untuk belum ada. Nah, untuk rencana itu untuk membuat lagu baru lagi yang mungkin dinyanyikan oleh orang lain itu kira-kira kapan, Kak? Yang lagu untuk orang lain itu kan biasanya itu dipesankan, terus dia mintakan, oh saya mau lagu rohani yang seperti ini gitu, bisa nggak kamu tulis gitu. Terus saya bilang, gue coba ya gitu. Soalnya kan kalau lagu rohani nggak kayak lagu biasa gitu, jadi butuh doa juga, sangat penting. Jadi doa juga, karena terkadang inspirasi itu bukan dari kita. Jadi kalau kita doakan biasanya inspirasinya itu dari atas gitu. Betul. Nah, biasanya kalau menulis lagu, ngomong-ngomong sudah berapa lagu yang Kak mungkin tulis? Kalau yang ditulis sudah sekitar 12. Nah, satu lagu itu biasanya menghabiskan berapa lama, Kak? Ada yang cepat, ada yang lama, ada yang sampai 1 tahun baru selesai nulisnya. Ada yang cuman dalam waktu 2 hari selesai. Oh, iya. Itu tergantung sih. Liriknya selesai atau dengan nada? Kalau dari saya pribadi sih lebih susah itu bikin liriknya. Susah membuat liriknya. Kalau musik kan biasanya bisa minta pendapat dari teman-teman musisi lainnya. Jadi bagusnya gimana ya musik yang kayak gini, liriknya kalau kayak gini, pokoknya musiknya kayak gimana ya gitu, bisa minta pendapat teman lain. Tapi kan kalau lirik nggak mungkin kita sambil nulis, gimana ya? Ya. Bisa. Nah, Kak, dari penyanyi lagu pop menjadi lagu rohani, pasti ada perbedaan yang signifikan yang Kak Icat rasakan. Apa itu, Kak? Perbedaannya mungkin dari segi waktu, karena kan sudah harus lebih memprioritaskan gitu. Maksudnya memprioritaskan lagu yang sekarang gitu, daripada rupa contoh kan di saat kalau ada panggilan event atau apa, dan ada panggilan untuk pelayanan apa, kan lebih diutamakan pelayanan gitu. Oh, jadi sampai sekarang masih menerima masih event wedding masih. Meskipun atau menyanyi di kafe masih. Oh, masih. Dan itu ya di hari Sabtu, hari Minggu. Iya. Kalau hari Minggu sih biasanya sudah lebih ke pelayanan, lebih ke lagu-lagu rohani gitu. Sudah berapa lama Kak menjadi penyanyi kafe atau yang bergabung dengan band itu sejak kapan ya? Bentar ya. Udah lama sih, sudah sekitar dari sekitar 2012 deh. Sekitaran 2012. Jadi sekitar 11 tahun. Sudah lama, iya, udah lama. 11 tahun yang lalu. Iya. Nah, terus dari Kak, jadi selama ini 13 tahun ini Kak masih gabung dengan band atau? Iya, masih gabung dengan band dan masih
masih menjalani apa namanya, masih event juga, masih wedding. Ah, terus kalau untuk memilih solo karir itu sejak kapan Kak? Kalau solo kan baru awal tahun ini. Awal-awal Solo, tahun ini. iya. Nah, kenapa ndak membuat lagu rohani itu dengan band yang Kak gabung Dengan band itu, yang Kak? kerinduannya juga sih gitu. Oh. Nanti deh ditanyakan sama teman-temannya kalau mau ya. Karena kan tiap orang Beda-beda. mempunyai pilihan yang berbeda-beda, punya pendapat yang berbeda-beda. Jadi siapa tahu ya nanti bisa gitu. Nah, dari kecil Kak sudah mengikuti lomba-lomba bernyanyi ya, Kak? Iya, dari kecil. Nah, ada prestasi apa yang bisa dibagikan kepada Tribuners? Pernah apa namanya, runner up bintang radio, Bintang. radio dan televisi. Baru pernah, kebanyakan sih lomba-lombanya di gereja gitu. Oh, di gereja. Iya, lomba-lombanya di gereja, antar wilayah gitu. Kak Icat pernah ikut audisi pencarian bakat di nasional nggak? Pernah satu kali. Oh, pernah. Pernah satu kali ikut Indonesian Idol satu kali. Tahun Berapa ya? Udah lupa. Pas waktu itu audisinya dibikin di M-Icon. Pas di M-Icon terus diseleksi sampai tersisa 5 orang dari Manado. Salah satu saya gitu. Salah satu Kak Icat. Iya. 5 orang dari Manado. Terus dari pihak Indonesian Idol bilang, "Oh, nanti kalian nyanyi ya, nyanyi di kamera, nanti dikirim." gitu. Terus? Tapi pada tahun itu nggak ada dari Manado yang lolos gitu. Oh, nah pasti di titik itu Kak kecewa. Iya sih, kecewa. Pastilah manusia. Ada, terus apa yang Kak rasakan? Terus bagaimana Kak itu bangkit lagi? Karena kecewanya sih karena nggak ketemu sama juri. Jadi audisinya cuman kayak online gitu pas tahap akhirnya iya. Jadi rekaman. Jadi kayaknya cuman kayak nyanyi di kamar mandi gitu kan. Cuma di ruangan terus kamera. Nyanyi aja sekarang. Waduh. Dan bingung gitu kalau langsung kayak gitu. Jadi nggak dapet feelingnya lah gitu. Kayak rupa belum puasnya di situ. Oh, jadi Kak bukannya kecewa jadi down, jadi stuck, nggak mau bangkit, itu lebih ke nggak puas. Jadi iya, itu yang memacu Kak itu sih, lebih lagi. Iya, memacu lagi, lebih belajar lagi karena kan namanya kita manusia pasti selalu masih ada yang kurang. Jadi bagaimana supaya kita bisa lebih maju, kita banyak belajar sampai penyanyi kan banyak lihat artis-artis yang lain, penyanyi yang sudah terkenal, lihat mereka saja itu jam-jam latihannya tiap hari ada gitu, tiap hari latihan, apalagi cuman kita kayak gini gitu. Nah Kak, mungkin untuk pertanyaan terakhir, saya penasaran, tadi Kak mengatakan menjadi seorang penyanyi rohani itu salah satunya adalah panggilan. Biasanya orang dapat panggilan itu lewat mimpi atau lewat apa? Kalau dari Kak itu bagaimana? Kalau dari aku sih lebih dari mungkin hati yang rindu, mungkin kerinduan hati. Panggilannya itu muncul dari kerinduan. Iya, kerinduan hati untuk talentanya dikembalikan ke Tuhan gitu. Gitu sih. Jadi itu memang menjadi penyanyi rohani itu pilihan pribadi. Iya. Bukan ada dorongan dari orang lain. Jadi itu memang benar-benar itu untuk melayani Tuhan. Memang tulus. Luar biasa sekali ya Kak. Iya, betul. Jadi itu memang secara kerinduan Kak suka jadi penyanyi rohani. Iya. Tribuners, luar biasa sekali perbincangan kita dengan penyanyi dan penulis lagu Kak Icat pada sore hari ini. Dan tak terasa kita sudah berbincang-bincang hampir setengah jam. Dan pada saat ini saya Nadia Kaligis, sebelum kita menutup podcast kita pada sore ini, saya memberikan kesempatan untuk Kak Icat menyampaikan harapan atau apapun yang ingin Kak Icat sampaikan kepada Tribuners, dipersilakan. Oke. Halo semua Tribuners, selamat sore ya? Sore. Iya, selamat sore buat semua pendengar atau semua penonton yang ada di digital platform. Semuanya semangat menjalani hari-hari. Mungkin ada yang sedang dalam masalah, tetap semangat semuanya, dan tetap selalu andalkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita, apapun
apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan sekarang itu perbuatlah yang terbaik seperti apa yang kita ingin lakukan, kasih yang terbaik dalam pekerjaan kita, nanti Tuhan melakukan sisanya. Dan jangan lupa buat dengarkan lagu yang baru rilis, Tuhan yang selalu kuandalkan, tersedia di semua platform digital yang ada. Semoga bisa memberkati semua Tribuners yang mendengarkan, dan harapannya supaya lagu-lagunya nantinya juga bisa cepat rilis dan bisa memberkati banyak orang. Amin, amin. Tribuners, itu dia perbincangan kita di sore hari ini dengan sosok yang sangat luar biasa, Kak Richard Lawrence. Ya, makasih. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di sini berbagi kisah pada sore ini. Ya Tribuners, saya Nadia Kaligis pamit undur diri dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.